Kenapa di Alkitab kita tertulis kata Yesus? Kenapa di Alkitab yang lain tertulis kata Jesus? Kenapa di kitab lain tertulis kata Yesus? Ya, atau dan lain-lain sebagainya. Karena kitab ini hanyalah sebagai kitab terjemahan yang diterjemahkan. Cuman disayangkan, nama itu pun ikut diterjemahkan. Jadi sekarang kita hanya cukup menggali keasliannya kalau isinya ini asli. Ya. Isinya ini tetap sama. Hanya supaya ada satu kesatuan di dalam seluruh umat Tuhan. Mari kita satu untuk menyebut namanya. Ya, nama Tuhan tidak bisa diterjemahkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya berasal dari Indonesia. Nama saya adalah Henny. Ya, kalau sekiranya saya pergi ke Israel atau pergi ke Amerika, siapa nama saya? Ada yang bisa jawab? Apakah nama saya berubah? Tidak. Ya, nama saya tidak akan berubah. Nama saya tetap Henny. Ya, dan penulisannya akan tetap Henny. Ya, Henny. Mau ke London saya pergi, mau ke Amsterdam saya pergi, mau ke New Zealand saya pergi, nama saya tidak akan pernah berubah. Saya aslinya dari Indonesia dan nama saya adalah Henny. Oke? Bisa dipegang? Nah, sekarang saya mau tanya saudara. Tuhan itu di saat dia sebagai manusia, dia dari mana? Dari suku apa? Dari bangsa apa? Bisa dipahami? Dia kan dari Israel sana, ya kan? Dari bangsa Yahudi. Sekarang yang harus kita cari tahu, kalau dia memang asalnya dari sana, dia ada menyatakan diri di sana. Siapa namanya di sana? Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi kenapa di Alkitab kita tertulis kata Yesus? Kenapa di Alkitab yang lain tertulis kata Jesus? Kenapa di kitab lain tertulis kata Yesus? Ya, atau dan lain-lain sebagainya? Karena kitab ini hanyalah sebagai kitab terjemahan yang diterjemahkan. Cuman disayangkan, nama itu pun ikut diterjemahkan. Jadi sekarang kita hanya cukup menggali keasliannya kalau isinya ini asli. Ya. Isinya ini tetap sama. Hanya supaya ada satu kesatuan di dalam seluruh umat Tuhan. Mari kita satu untuk menyebut namanya. Ya, nama Tuhan tidak bisa diterjemahkan. Sebab nama kita sendiri sebagai manusia tidak bisa diterjemahkan. Mau saudara kemanapun itu di negara apa, nama saudara tetaplah nama saudara. Ya, bukannya jadi berbeda. Bukannya jadi saya setelah di Inggris atau contoh jadi Honey. Ya kan, tetap sekalipun mereka menyebutnya seperti Honey, seperti itu kan, tetap tulisannya Henny. Ya, begitu juga nama Tuhan. Tetap penulisan di dalam tulisan yang sama yang tidak bisa diterjemahkan. Ya, nah terbukti kalau nama ini menjadi kontroversi. Ya, berapa kitab terjemahan daripada kitab suci dalam bahasa Indonesia? Ada berapa? Ada banyak. Ya, bukan hanya LAI loh. Ada ILT, ada versi mudah dibaca, ayat Alkitab terbuka, ada banyak pokoknya. Ya. Nah, kalau saudara mempertahankan kata Yesus ini tadi, kitab-kitab yang saya sebutkan itu diakui di Indonesia. Ya. Diakui di Indonesia. Jadi, di dalam kitab-kitab itu tidak semua memakai kata Yesus tadi. Nah, sementara itu disahkan loh. Apa kita pantas menyebut mereka sesat? Tidak kan? Nah, jadi kita tidak pantas untuk menyebut mereka sesat, ya. Nah, jadi di sini saya tidak menyangkal siapapun. Saya hanya mau mengajak saudara, menghimbau saudara untuk mengetahui, menggali kebenaran itu. Siapa sih sebenarnya nama Tuhan kita, ya Pak? Nah ya Bu, ya saudara-saudara, siapa nama Tuhan kita? Dari mana dia berasal? Ya, nah tetapi itu pun
bagi kita yang sudah mengetahui nama yang asli, kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun yang belum mengetahui nama itu. Mau mereka masih panggil Allah, mau mereka masih panggil Yesus, ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa menganggap mereka masih menyembah berhala. Karena ada beberapa waktu lalu banyak orang-orang seperti ini, katanya mereka dilarang untuk ikut bersekutu dengan orang yang masih memanggil Yesus. Karena bagi mereka orang yang masih memanggil Allah atau Yesus, bagi mereka itu katanya sesat dan menyembah setan. Saya katakan, mereka bukan bodoh menyembah setan. Mereka juga menyembah Tuhan. Hanya mereka masih belum memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan di saat mereka belum mengetahui kebenaran, mereka mengusir setan dalam nama itu. Berkuasa apa enggak? Berkuasa. Karena kedaulatan Tuhan nyata, ya. Karena perihal itu tidak dibukakan di dalam Alkitab saudara atau kitab suci yang saudara pegang, ya, tidak dibukakan secara gamblang. Tapi kalau satu contoh, saudara dengan sengaja, ya, tidak menguduskan hari Sabat atau sengaja memakan binatang haram, itu jelas tertulis dilarang, ya, jelas pengetahuannya ada. Jadi jelas salah. Jadi gimana Tuhan mau berdaulat? Kalau jelas di sini itu tertulis, ya. Tetapi tentang nama, karena ini Tuhan yang menyampaikan, dia ada kedaulatan bagi orang yang belum mendapat pemberitaan akan kebenaran ini. Jadi sekarang berita baik bagi saudara. Di sini saya menyampaikan pemberitaan akan kebenaran itu. Nama yang selama ini terkubur dan tidak kita ketahui, namanya yang sebenarnya adalah Yahweh sebagai Tuhan yang berkuasa dan Yahushua sebagai anak manusia. Ya, ingat, jangan berdebat atas nama itu, ya, tetapi berimanlah, ya. Nah, beriman akan apa yang saudara imani, ya. Jadi kita katakan goodbye bagi perdebatan, jangan mau berdebat. 2016 Tuhan berfirman kepada saya, cuman itu saya cari catatan-catatannya, ya. Nah, itu saya tidak temukan. 2016 Tuhan berfirman, anakku, akan ada hari di mana umatku akan berdebat tentang namaku. Ya, saat itu belum disingkapkan loh tentang nama Yahushua, masih kata Yahweh. Nah, dan sampaikanlah kepada seluruh umatku, di saat hari itu telah tiba, umatku berdebat oleh karena namaku, maka ketahuilah akhir zaman telah tiba, waktuku sudah akan datang. Jadi di dalam perdebatan akan nama, itu salah satu tanda juga Tuhan akan segera datang. Tuhan tidak mau adanya kekacauan di antara umatnya oleh karena namanya. Tetapi serukanlah namanya di tempat yang kudus, ya. Jangan pernah menghakimi. Kalau orang lain masih memanggil Yesus atau Allah, datangi mereka, layani, jangan menjauh dari mereka, ya. Mereka menyembah Tuhan loh. Jadi jangan saudara berani klaim, berani mengatakan mereka menyembah setan. Mereka hanya belum mengetahui siapa nama yang benar, ya. Nah, dan saya juga sampaikan di sini, ya, karena saatnya bagi kita untuk menyampaikan berita kebenaran itu sampai ke seluruh penjuru dunia, ya. Nah, karena kalau di masa penghakiman tiba, kita sudah tahu kebenaran, kita tidak memberitahukannya kepada saudara-saudara kita, maka Tuhan pun akan menghakimi kita. Kamu sudah tahu kebenaran namaku, tetapi kenapa engkau menjauh dari anak-anakku, kata Tuhan nantinya, ya. Bukan bagian kita menghakimi mereka, ya. Karena saya juga di saat dulu saya belum mengetahui kebenaran, saya masih memanggil Yesus, ya. Saya mengusir setan. Puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya. Saya mendoakan orang bahkan lumpuh berjalan, Tuhan nyatakan kuasanya. Itu masih di dalam nama Yesus. Tetapi kedaulatan Tuhan masih ada saat itu karena saya belum memperoleh atau mengetahui kebenaran. Tetapi kalau sekarang saya kan sudah tahu kebenaran, ya. Tuhan pun kan tidak mau dirinya dipermainkan. Kita sudah tahu kebenaran, tapi kita mengeraskan hati. Jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, maka jangan keraskan hatimu. Itu firman Tuhan.
Jadi di saat hari di mana aku mendengarkan suaranya, dia memberitahukan inilah namaku. Maka di hari itu saya tidak mengeraskan hati untuk menolaknya. Hanya karena pemahaman-pemahaman sempit, ya. Karena umat Tuhan juga binasa karena tidak berpengetahuan, ya. Jadi ingat, masalah tentang nama itu bukan masalah, ya. Jadi jangan ada kita yang mempersoalkan tentang nama. Tetapi tentang nama itu adalah pengetahuan yang harus kita gali, supaya kita bisa tahu siapa sih nama Tuhan yang sesungguhnya. Kok beda-beda, ya? Kok di Alkitab kita Allah, di kitab lain God, di kitab lain juga lain gitu, ya kan? Nah, berarti cukup kita cari tahu. Nggak mungkin nama Tuhan itu berbeda-beda. Namanya pasti satu. Namanya pasti jelas. Disitulah kita cari tahu. Puji Tuhan ya, kasih karunia Tuhan langsung disampaikan kepada saya. Jadi kalaupun melalui saya penyampaian itu kepada saudara, bersyukurlah, bersukacitalah, ya. Karena tidak semua kita memiliki karunia yang sama, tetapi setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda di dalam satu roh untuk saling melengkapi. Dan kalaupun saudara, satu contoh, ada wahyu-wahyu yang Tuhan bukakan, sampaikan kepada saya, maka kita akan saling menopang. Seperti organ-organ dalam tubuh kita itu saling menopang, ya. Antara mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki itu semua saling menopang, ya. Begitu juga karunia-karunia roh itu dikerjakan oleh roh yang sama untuk saling menopang, ya. Jadi ingat, jangan pernah berdebat dan jangan jadi menjauh dari saudara-saudaramu oleh karena menolak kebenaran yang engkau beritahukan, ya. Karena banyak saya lihat akhirnya bahkan sampai meninggalkan keluarganya, sampai meninggalkan teman-temannya. Mereka kan masih memanggil nama lama, katanya gitu. Waduh, salah. Nah, masakan ke agama yang lain mereka bisa menyatu? Ke agama yang masih menyembah satu Tuhan hanya beda nama, mereka tidak bisa menyatu. Aneh namanya itu. Enggak, bagian kita untuk menjauhi sesama. Sebab Tuhan telah datang untuk apa? Untuk mempersatukan. Oke? Ya. Nah, jadi glory hosana, haleluya. Jadi simpelnya tadi yang bisa saya bukakan. Tadi nama saya Henny. Saya dari Indonesia. Dan kalau saya ke Amerika, saya ke Nigeria, atau saya ke Afrika, nama saya akan tetap menjadi Henny, ya. Nama itu tidak bisa diubah-ubah, ya. Begitu juga dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu tidak bisa diubah-ubah. Hanya salahnya di mana? Terjemahan kita saja, ya. Nah, terbukti ya, banyak terjemahan seperti ILT 1, ILT 2, ILT 3, ya. Nah, ini nggak ada kata Yesus di dalamnya, nggak ada kata Allah di dalamnya, ya. Nah, apa itu kitab yang tidak diakui Indonesia diakui, ya, dan itu dikeluarkan. Makanya kalau saudara buka Alkitab, itu kan banyak terjemahan-terjemahan. Nah, itu nanti saudara buka, kan itu tidak berbeda-beda juga itu cara panggilannya, ya. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan saya bisa jawab. Di Perjanjian Baru dituliskan nama Yesus, bahkan murid-murid Yesus juga mengusir setan dalam nama Yesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu berbicara terjemahan, ya. Karena kalau Ibu Fiona buka terjemahan kitab yang lain. Nah, satu contoh ini tertulis di mana itu, ya. Waktu murid-murid Yahusua mengusir namanya, kalau saudara buka terjemahan lain nggak kata Yesus. Jadi mereka mengusir setan di dalam nama apa? Bukan di dalam nama Yesus, ya. Sesuai dengan terjemahan mereka, ada Yesua, ada Yahusua. Nah, jadi kita juga nggak bisa mempertahankan hanya karena kita membaca satu kitab saja. Nah, kalau satu contoh di King James Version bukan Yesus tapi Jesus, ya kan? Kalau di kitab Cina, murid Tuhan tidak mengusir setan dalam nama Yesus, tapi Yesus, ya. Nah, dan terjemahan lain juga banyak, ya. Seperti bahasa apalah dulu satu contoh yang bisa saya sebutkan, ya. Ini saya nggak ada Alkitab ini, ya kan. Bisa diambil terjemahan bahasa, coba Kongo dulu. Yesus itu disebut nggak ada, dari translate
Nah, jadi kalau satu contoh itu kitab mereka tulisan dari Kenya, satu contoh ya pasti bukan Yesus kan, hanya di kitab saja yang Yesus. Nah itu, jadi itu tadi hanya berbicara terjemahan yang kita pegang saja ya, itu oke. Kebetulan handphone yang saya pakai untuk Alkitab ini handphone yang saya pakai live, jadi nggak bisa saya buka gitu ya. Jadi supaya kita tidak ngotot dengan hanya apa yang kita tahu saja, kita perlu memiliki wawasan yang luas. Terus gimana dong dengan jangankan bangsa lain ya, bahasa aja, bahasa daerah ya. Nah di dalam bahasa daerah bisa saudara buka satu contoh terjemahan dari suku Batak atau suku Toraja atau suku-suku di Indonesia lah, buka kitab mereka, kitab bahasa daerah mereka. Apa Yesus? Enggak kan? Nah padahal itu sama-sama orang Indonesia. Itu aja. Jadi kata Yesus itu memang hanya di terjemahan bahasa Indonesia saja, yang LAI tapi ya. Kalau di ILT nggak pakai Yesus gitu. Oke? Jadi simple ya. Jadi jangan kita berdebat karena nama. Ya pertahankan. Kalau itu imanmu, ya lakukan seturut dengan imanmu. Saya hanya menyampaikan kebenaran kepada saudara supaya hutang saya pun lunas di hadapan Tuhan ya. Kalaupun waktunya Tuhan tidak bisa, Tuhan pun akan melihat kalau saya melakukan apa yang menjadi perintahnya ya. Oke, haleluya. Jadi waktu Tuhan sudah sangat dekat ya. Haleluya. Ingat tadi yang Tuhan bukakan ini sesuai dengan pengilhaman langsung daripada Roh Kudus, bukan dari pengajaran manusia. Namanya sebagai Bapa yang berkuasa adalah Yahweh. Namanya sebagai anak manusia adalah Yahushua. Jadi kalau sekarang dia sebagai apa? Ya, kalaupun saudara menolak namanya sebagai Yahushua, sekarang dia sebagai Bapa yang berkuasa, dia adalah Yahweh. Ya, udah berdoa saja di dalam nama itu. Tetapi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Jangan asal-asal, bahkan jangan menghujat nama Tuhan, ya. Oke, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan kata Allah yang selalu dibaca Elohim, mohon penjelasannya. Oke. Nah, jadi bisa nanti dicari tahu sebenarnya kata Allah itu siapa. Ya, mungkin ini hanya bisa saya bukakan di Japri saja ya Bu ya. Japri, bagi yang mau Japri 0812, mungkin kurang jelas di sini ya. 0812 95854135. Sekali lagi 0812 95854135 ya. Jadi kata Allah itu ya, itu nama sebenarnya, tapi nama siapa? Apakah nama Tuhan? Tidak. Ya, nanti bisa juga saudara searching ya, sebenarnya itu nama siapa? Ya, dan yang disembah siapa? Itu saja ya Bu. Legrand Fusung Francis. Apa? Francine. Oke. Itu ya. Nah, ini juga ada tadi dari Dayak katanya sebutan Allah pun disebut Hatallah. Gitu. Kalau sebutan Yesus apa nih bahasa Dayaknya? Ya kan? Oke. Itu ya. Jadi Elohim itu artinya yang maha kudus, yang maha kuasa. Ya, makanya saya panggil Allah dengan Elohim karena waktu dia membukakan namanya adalah Yahweh, saya dilarang untuk menyebutkan kata Allah karena itu sebutan bagi yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan, kenapa nama Tuhan umat muslim di semua kitab seluruh dunia nama terjemahannya sama Allah? Kalau di Malaysia nggak ada lagi nama itu Pak, udah dihapus di dalam kitab Alkitab Malaysia kan nggak ada itu. Nah, jadi kita bisa pinjem kitabnya orang Malaysia, nggak ada lagi tulisan kata Allah.
Oke. Ini Ibu pakai terjemahan apa? Oke, saya pakai semua terjemahan. Karena kita umum pakai LAI, saya juga pakai LAI. Saya pakai terjemahan lama, ya. Nah, bahkan di terjemahan lamanya Keluaran 3 ayat 15 itu bahkan dikatakan Yehuwa malah. Yehuwa, itulah namaku. Itu di LAI loh. LAI terjemahan lama. LAI terjemahan lama Keluaran 3 ayat 15 itu saudara bisa baca. Bahkan Yehuwa dibilang. Ya. Jadi terjemahan yang saya pakai banyak karena di sini saya tidak bisa katakan salah atau gimana, tetapi kadang kalau terjemahannya kurang pas, kita bisa salah berpengertian. Nah, satu contoh seperti Hana dan Penina. Waktu si Hana dia akhirnya mengandung, kan dia katakan dia mencemooh Penina. Ya. Nah, sementara kata cemooh ini kan sangat bertentangan di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, dan kita pun harus menjauhi yang namanya cemooh, kan? Jadi seolah-olah mengajari kalau kita bisa mencemooh orang lain oleh karena kita sudah bisa. Itu. Tetapi saya buka terjemahan King James Version atau terjemahan dari Ibrani, jadi kan bisa ditranslate, ya kan? Karena saya tidak tahu bahasa Ibrani, cuman satu contoh, saya ketik Lukas 3 ayat 19. Nah, saya download semua terjemahan-terjemahan. Nah, jadi dari terjemahan itu nanti saya salin, saya bawa ke Google nanti akan terjemahkan seperti itu. Dan kalau bahasa Inggris memang masih bisa lah sedikit-sedikit. Nah, ternyata kata cemooh yang dikatakan di dalam Alkitab itu bukan cemooh, ya. Jadi dia bisa berbicara lebar, itu artinya. Jadi artinya di situ Penina tidak bisa lagi menindas dia. Karena dia sudah dikaruniai anak. Jadi artinya dia punya kuasa untuk berbicara dengan Penina supaya Penina tidak menindasnya. Jadi bukan mencemooh. Mencemooh ini kan kesannya seperti gimana gitu, ya kan. Nah, jadi saya itu kalau baca firman Tuhan, saya baca semua terjemahan. Dan saya lebih tertarik bahkan membaca dari terjemahan bahasa Batak. Karena lebih real dia daripada terjemahan baru ini. Walaupun itu bahasa Batak, ya. Nah, memang bahasanya sulit dimengerti, tapi kadang pengertiannya beda dengan terjemahan baru. Bahkan yang lebih dekat dengan terjemahan Batak itu LAI terjemahan lama. Jadi saya lebih suka membaca kalau LAI itu terjemahan lamanya. Ya, yang terjemahan lama. Ini kan terjemahan baru yang kita baca. Kalau yang sekarang saya tidak pakai terjemahan baru yang baru dikeluarkan sekarang, enggak, ya. Nah, jadi ILT juga saya lihat. Jadi itu semua satu contoh, ada satu ayat jadi seolah-olah bertentangan jadinya, ya kan. Saya akan buka terjemahan aslinya. Saya buka dari terjemahan Ibrani, saya buka dari King James Version. Apa sih arti daripada ayat ini sesungguhnya? Apa yang dikatakan? Seperti itu kan. Akhirnya saya buka gitu. Setelah saya buka ternyata dia bahasanya berbeda. Nah, gitu ya. Bagi yang menanyakan kitab apa yang saya pakai, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, itu saja pertemuan kita malam ini, ya. Saya mau mengumumkan kembali tentang keberangkatan ke Sulawesi, ya. Nah, sedikit saya mau bersaksi. Hari ini di saat mau ibadah Sabat, ya. Di saat mau ibadah Sabat, ini banyak yang bertanya sama saya ini. Tadi juga ada pertanyaan. Ibu Advent ya? Secara keorganisasian tidak. Tetapi secara hati, kita semua harus menjadi Advent, artinya menantikan kedatangan Tuhan. Arti Advent kan menantikan kedatangan Tuhan. Tapi dari keorganisasian enggak, ya. Nah, jadi kalau gereja kita apa gerejanya Tuhan, ya kita menyembah Tuhan langsung, gembala kita ya langsung Bapak Yahweh, ya kan. Oke, jadi kita di sini tidak pandang dari gereja mana, asalkan kita satu di dalam Tuhan, ya. Oke, saya mau berkesaksian tadi di saat mau ibadah itu
hati saya nggak tenang gitu. Sebelum ibadah pun kok ini rasanya sedih banget seperti itu ya kan. Ada apa ini? Ya. Oh, ini ada saya lupa, tunggu. Kita keep dulu yang ke Sulawesi. Ternyata ini ada pesan Tuhan tentang nama tadi ya. Nah, sampaikanlah namaku Yahweh. Yahweh lah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ini pesan Tuhan tadi ya. Yang telah membentukmu dari tanah liat, yang menghembuskan nafas kehidupan bagimu. Yahweh yang membentuk seisi bumi ini, menjadikannya berbentuk dan menjadikannya baik. Yahweh yang kudus, yang berkuasa, yang berfirman. Yahweh sabda yang hidup. Akulah Yahweh yang kudus. Yahweh artinya Tuhan yang berkuasa. Yahusua, nama di saat aku Tuhan menghampiri engkau, memberikan penyelamatan bagimu, untukmu memiliki kesempatan untuk layak masuk ke dalam kerajaan sorga mulia yang kudus. Yahusua, aku di dalam diri sebagai manusia yang kudus, yang menyelamatkan umatku dari segala dosa yang membawa kepada maut. Yahusua Hamasia, sang juru selamat bagi engkau umat manusia di dalam dirinya yang kudus. Yahusua artinya Tuhan sang juru selamat. Ya. Jadi waktu dia berfirman, anakku itulah namaku, di zaman aku ada, kata Tuhan. Jadi di masa dia ada di dalam dunia, ya dia dipanggil dengan Yahusua. Itu sesuai dengan yang Roh Kudus ilhamkan bagi kita semua. Oke, kita kembali kepada topik tentang Sulawesi. Tadi ada pesannya, tapi entah aku tulis di mana, saya lupa. Intinya Tuhan berduka atas bangsa ini. Bangsa ini berbicara tentang Sulawesi ya. Nah, jadi selama ibadah tadi saya tidak tenang. Ada apa ini Tuhan? Saya mencoba masuk dalam hadirat, sulit sekali gitu ya kan. Nah, ini topik khotbah memang saya sudah siapkan, karena minggu lalu kan Tuhan sudah perintahkan tentang nama saya harus sampaikan. Jadi ini tolong bagi orang yang tinggal di Sulawesi, banyak-banyak berdoa, keras banget ini tegurannya ya. Nah, jadi setelah selesai ibadah tadi saya masuk ke kamar. Waktu berdoa tetap masih ada sesuatu ya. Tetapi saya menyembah. Hati ini menangis. Aduh Tuhan, ada apa ini? Karena yang saya rasakan bukan tangisan saya, tetapi duka hati Tuhan ya. Duka hatinya Tuhan. Nah, di saat saya berdoa ya, tiba-tiba Tuhan berfirman, pergilah ke Sulawesi, katanya ya kan. Langsung boom, suara petir pun keras sekali. Saya kaget seperti saya dibentak seperti itu ya kan. Karena memang jujur ya, semenjak perintah kemarin itu kok saya kayak sepelekan gitu ya kan. Nah, padahal sudah diperintahkan akhir bulan. Tetapi saya masih belum fokuskan. Saya malah fokus akan kegiatan yang sedang kita jalankan di sini gitu ya. Nah, dan saya rasakan sesungguhnya selama 2 minggu ini belalang-belalang pelahap itu ya, saya katakan lumayan ya, karena nggak jelas kemana-mana, sementara tujuan utama terabaikan gitu ya. Jadi saya diperintahkan pergi ke Sulawesi dan ditentukan harinya, ditentukan perjalanannya. Nah, ini semua Sulawesi kayaknya harus dikunjungin ini. Dan untuk apa? Hanya untuk berdoa. Oleh karena apa? Ketegartengkukan bangsa ini. Ya. Tuhan telah berfirman atas bangsa itu untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan sampai detik ini Tuhan tidak menemukan ya, jiwa-jiwa
yang bersekutu, bersatu hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang ada Tuhan hanya melihat kecongkakan, keangkuhan, kesombongan yang sesungguhnya nubuatan besar atas tanah ini. Bencana besar akan terjadi. Tuhan menahan segala sesuatu. Oleh karena kasih-Nya, menantikan bangsa ini untuk berseru-seru di dalam namanya. Tuhan memperlihatkan bagaimana gelapnya kota ini. Ya. Jadi mari doakan wilayahmu. Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, ya, bagian selatan, bagian barat, ya, bagian tengah, semua berdoa. Berdoa. Hodina hakahin hal hal hasadahunin hal hasadahin hal hasikadahin hal hasadahunin hal hasadahunin hal hasad. Haleluya. Jadi saya juga minta dukungan dari saudara-saudara. Di saat nanti kita ke Sulawesi, mau 2-3 orang kita, mari kita berdoa. Ya. Yang dari Sulawesi Utara, Sulawesi bagian Tenggara, bagian Barat, dan bagian apa tadi saya sebutkan, Selatan, ya. Semua ini sangat mendukakan, sangat melukai hati Tuhan. Sangat banyak yang tegar tengkuk, sangat banyak yang keras hati, sangat banyak yang mendukakan hati Tuhan, ya. Percabulan, keserakahan, ketidakjujuran, kesombongan, kecongkakan memenuhi tempat ini, ya. Tuhan murka bagi orang-orang yang katanya memanggil nama Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam Tuhan sekali panas-panas, ya, Tuhan pun tidak mau kalau dia dipermainkan, ya. Banyak bangsa ini yang datang kepada Tuhan hanya untuk berkat, hanya untuk ketenangan, kesenangan, ya, di saat susah. Saya minta bagi semua saudara-saudara kita, nanti mohon WA saya yang tinggal di Sulawesi, dimanapun berada, ya. Nubuatan akan terjadi. Tahunnya kita tidak tahu, kapan itu akan dihempaskan kita tidak tahu, ya. Tetapi sekiranya mungkin, berdoalah agar semuanya itu ditahankan sebagaimana Niniwe, ya, yang sudah dikatakan akan dihancurkan, tetapi oleh karena kesungguhan hati mereka, bencana itu pun ditahan, ya. Begitu juga doakan atas wilayahmu, Sulawesi. Jadi nanti bagi kita yang ada di Sulawesi, baik di Sulawesi Utara, di Sulawesi bagian Barat, di bagian Selatan, bagian Tenggara, mohon chat saya di 08129585. Kita membentuk tim, ya, untuk berdoa di wilayah itu masing-masing, ya. Biar Tuhan nanti yang berdaulat. Jujur secara kekuatan saya tidak mampu, ya. Saya tadi hanya berserah kepada Tuhan. Semuanya Tuhan pasti cukupkan, ya. Semuanya Tuhan pasti cukupkan. Walau tadi saya cek tiket ternyata dari Sulawesi Utara ke Tenggara, tiket-tiketnya mahal banget, ya. Ini kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mendanai, Tuhan yang akan membiayai, ya. Secara kemampuan jujur saya tidak mampu. Tetapi di sana nyata kuasa Tuhan. Bahkan di saat tidak ada uang, di situ tuh ada perintah Tuhan, ya. Karena di sana nyata mujizat Tuhan, ya. Jadi mari kita menjadi satu tim berdoa bagi wilayah saudara. Karena itu wilayah saudara loh. Wilayah saya di Sumatera yang saya akan tetap topang doa. Sekalipun dikatakan di sini rawan bencana atau apa, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan atas tanah yang dimana kami berdiri akan Tuhan loloskan dari segala bencana. Haleluya, ya. Jadi keberangkatan ini minggu depan, ya. Nah,
Jadi nanti dari Jakarta dulu, baru ke Sulawesi. Jadi tadi hujan deras banget. Sebenarnya waktu pas ibadah tiba-tiba hujan deras, saya rasakan hati Tuhan itu marah ini sama saya. Ya, nah, tapi masih ibadah. Setelah selesai ibadah, saya masuk ke kamar. Nah, di saat saya masuk ke kamar saya berdoa. Langsung pergilah ke Sulawesi. Langsung buar gitu, meledak, langsung terasa seperti gempa, bergetar di sini. Wow, keras banget ini tegurannya, sampai aku takut tadi, merinding ya, mengingat beberapa waktu lalu juga karena mau diutus ke Sulawesi kan, saya pun agak mengeraskan hati karena saya cek tiket mahal-mahal, ya kan, akhirnya saya ditegur, ya kan. Nah, tidak berapa lama kemudian anak saya si Manuel datang. Udah selesai berdoa, saya bilang, nanti apa lagu kita untuk ibadah? Jadi dia bilang, udah siapnya kakak berdoa? Udah. Aku tahu apa pesan Tuhan, katanya. Padahal dia nggak tahu kan apa. Pasti ini petir ini hujan deras ini untuk mengingatkan kakak supaya pergi ke Sulawesi, kata. Ini peneguhan ini namanya. Kamu menduga-duga? Enggak. Karena aku bisa rasakan itu hentakan dari Tuhan supaya kakak taat, katanya. Jadi berangkatlah ke Sulawesi. Jadi Sulawesi, mari kita berdoa. Saya pun tidak mau ditegur, ya. Saya percaya saja nanti semua Tuhan yang akan sediakan. Tuhan yang akan sediakan tiketnya nanti itu, ya. Karena kalau kita bekerja di ladang Tuhan, sama seperti kita bekerja di ladang orang, satu contoh, ya kan. Nah, kita kan akan dipersiapkan dengan cangkulnya atau peralatan-peralatan, kita dipersiapkan itu, ya kan. Jadi apalagi di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jadi semua yang ada di Sulawesi, salam. Ini Makassar, Sulawesi apa ya? Ini ada Makassar. Oh, selatan ya. Ya karena saya nggak tahu Sulawesi Selatan apa gitu, yang cuman tadi yang dikatakan itu Sulawesi Selatan, Utara, apa lagi ya? Tenggara, Barat, ya. Nah, terlebih utara, Manado, ya. Tolong, ya. Nah, tolong Manado, berdoa sungguh-sungguh. Ini air sedang ditahan ini, ya. Ini akan dihempaskan ini kalau makin ketegar tengkukannya ini berjalan ini, ya. Nah, oke, kontaknya 0812 95 85 4135. Sekali lagi 0812 95 85 4135. Nanti yang khusus Manado tolong ditulis namanya, ya. Manado ini. Jadi nanti saya akan satukan di dalam grup, ya. Nah, supaya kita bisa pertemuan kita di mana, kita buat doa di mana, ya. Oke. Toraja, Makassar, Toraja sama ya. Oke, Sulawesi Selatan, ternyata jauh-jauh juga. Tapi ya nggak apa-apa deh, ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, nggak berani saya melawan. Ini aja mengulur waktu dihentakkan dengan petir ini sampai getar tadi, ya. Oke, puji nama Tuhan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita selalu berdoa, ya. Ini bagi ibu yang kasih nomor, chat aja saya, Bu, ya. Chat aja. Nanti saya lupa soalnya untuk melihat nomor ini kembali, ya. Jadi di chat aja, ditulis namanya, ditulis satu contoh Ibu Tiarma dari sini gitu, ya. Biar bisa nanti saya gabungkan di dalam satu grup, ya. Oke, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Pemulihan akan segala sesuatu Tuhan sedang nyatakan. Pemulihan dalam namanya, pemulihan dalam segala kekudusan hukum-hukumnya dan firman-Nya, dan pemulihan atas setiap hati kita. Ingat, menjelang hari kedatangan Tuhan, semua dipulihkan. Kitab-kitab yang tertutup itu dibukakan, ya. Nah, supaya apa? Kita mengetahui kebenaran sehingga di saat Tuhan datang, ya,
kita yang selalu menyebut namanya, menyerukan namanya, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, akan ditemuinya, didapatinya, tidak bercacat dan tidak bernoda. Mari kita memanggil nama Tuhan kita yang benar, ya. Dialah Raja di atas segala raja yang kita sembah, kita puji dan kita muliakan. Dialah Bapa Yahweh sebagai yang berkuasa dan Yahusua sebagai Sang Juru Selamat. Matius pasal 5. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka.
Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.